Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaalu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas anugerah dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu yang Allah padukan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat fardu Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita tidak melakukan kemaksiatan kepadanya. Yang kedua, takwa itu adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa bersyukur dan tidak menjadi kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka Allah akan tambahkan. Dan barang siapa yang mengkufur nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, yaitu ada 4 sifat yang apabila semuanya ada pada diri manusia, maka tidak akan menjadi sebab kalian ditimpa kesusahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini khatib akan menyampaikan tema berjudul, membacakan tema berjudul 4 hal yang harus ada pada diri manusia. 4 hal tersebut yaitu, yang pertama, 4 sifat tersebut adalah menjaga amanah. Yang kedua, bicara jujur. Yang ketiga, yang berakhlak mulia. Yang keempat, senantiasa menjaga kesucian. Berdasarkan hadis tersebut di atas, memegang teguh amanah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Sekali saja orang tidak amanah, maka orang lain sulit untuk mempercayai kita. Berbuat jujur dan tidak melakukan dusta dalam pergaulan di masyarakat, apapun posisinya dan status sosialnya, seseorang tentu kita harus menjaga diri kita dari sifat-sifat yang akan mengotori diri kita semua, serta senantiasa menjaga kesucian. Artinya, yang pertama, kita membersihkan diri kita dari keburukan akhlak. Yang kedua, membersihkan diri dari kotoran dan penyakit hati. Yang ketiga, membersihkan diri dari perilaku dan perbuatan jahiliyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'akumul mau'izatan min rabbikum wa
wa syifa lima fi sudurihim wa hudaw wa rahmah lil muttaqin. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dan pelajaran Al-Quran dari rahmat, penyembuh dari penyakit-penyakit dalam dadamu, yaitu dalam hati manusia, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jamaah salat Jumat yang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kiat kita untuk membersihkan hati dan mengembalikan kepada fitrah? Yaitu ada 3 hal yang penting harus kita lakukan. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghilangkan kelalaian atau sifat malas dalam diri kita. Yang ketiga, melakukan tahiyatul nafs atau pensucian jiwa, yaitu senantiasa tawadhu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Rahman Asy-Syaidi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akal kepada manusia adalah sebagai berikut. Kita sebagai manusia diberikan akal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama gunanya agar manusia cenderung menganggap baik pada kebenaran. Yang kedua, agar manusia cenderung menganggap buruk segala kebatilan. Yang ketiga, karena dalam hukum Islam, kata beliau, apa yang ada dalam hukum Islam, syariat Islam, baik yang lahir maupun yang batin, Allah telah menjadikan pada hati semua makhluknya kecenderungan untuk menerimanya. Maka Allah menjadikan di hati mereka rasa cinta kepada kebenaran dan selalu mengutamakannya. Itulah hakikat fitrah yang disebut dalam ayat tersebut. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akan tetapi masih ada daripada sebagian manusia yang memutarbalikan penafsiran ayat Al-Quran yang sangat mulia tersebut, di mana sesuatu yang sudah jelas kebatilannya malah itu yang dianggap sesuatu yang hak, dibelanya mati-matian. Begitu yang lainnya, sesuatu yang jelas-jelas hukumnya haram, maka yang haram itu tetap dikerjakannya dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Sehingga ada ungkapan yang menyesatkan, jangankan yang halal, yang haram saja sulit untuk mencarinya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal misalnya pelakunya adalah seseorang yang tahu di agamanya, seorang wakil rakyat dan aktif sosial yang lainnya, yang tersebut disebabkan karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Akan tetapi akal yang Allah berikan kepada manusia, yang mana manusia dengan akal pikirnya sesungguhnya dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang sunnah dan yang bid'ah, yang tauhid dan yang syirik. Akal pikiran yang sehat itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi selalu digunakan untuk mengakal-akali, sehingga yang haram bisa dijadikan yang halal, dan sebaliknya yang batil bisa dijadikan yang hak, atau yang bid'ah bisa dikerjakan, yang sunnah malah ditinggalkan. Itulah potret kehidupan manusia sekarang ini. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya semua bayi yang dilahirkan di atas fitrah cenderung kepada Islam, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dari Yasimar al-Majusi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif atau lurus dan cenderung pada kebenaran, dan sungguh kemudian setan mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, cenderung menerima Islam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Araf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah
ketika Rabbu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari terhadap diri mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Rabb kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai dalam terhadap ini. Imam dan taukid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah jumlah yang dapat kami sampaikan ini. Semoga Allah yang berikan akal pikiran kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan jangan kita gunakan sebagai hal-hal mengakali saudara-saudara kita, sebagaimana yang Allah berikan kepada kita, bahwa Allah menciptakan akal adalah untuk kebenaran, bukan untuk membuat kejahatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwasyami'ul alim. Wastaghfirullahu li wa lakum aw qawlu hada wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wa amwat wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bil kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarukum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa satata bil malaikatil qudsi wa qala ta'ala wa lam yazaqa qalilan aliman inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimun ala ma bihi adakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in warḍa anhum ma'alhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'il hum wal amwat innaka sari'ul qaribul mujibud da'wat ya qadihal haja wa ya kasifal ghaliat. Allahumma ansurna nasaraddin wa hdul man adalal muslimin wa aqil kalimataka illa yaumiddin. Allahumma akin baina qulubil mu'minin wa asli ta'ata bainihim. Allahumma fa'anna bala wal waba wal wala wal fahsya wal munkar wal yaqi wa sadaida wa fasuhaytu wal mukhtalifat wa lima'ana ma dhahara minkum wa ma batan min balalina hada khassa wa min syaril bilalina muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa hiyadan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawil alaina bi syakaratil maut wa nazalta minan nar wa aqbalina al-hisab. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa iyya'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'azim yazkurukum waskuru ala nikmatikum yazidkum was'alu min fadlikum yu'tikum wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.